What the hell? Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Consume 2024. Nah, film ini akan mengisahkan tentang sepasang suami istri yang melakukan kegiatan pendakian untuk merayakan kesembuhan sang istri dari penyakit kanker. Namun di gunung itu mereka malah bertemu dengan sosok gaib, dan apakah mereka akan selamat atau malah mati? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang cewek bernama Beth yang ketakutan setelah mengalami mimpi buruk, di mana kini dia sedang melakukan pendakian bersama suaminya yang bernama J. Sambil melihat keindahan alam, Beth terlihat ketakutan seakan ada hal yang dia sembunyikan dari suaminya. Hingga sekembalinya ke area camp, Beth yang melihat J sedang beres-beres menanyakan arah yang akan mereka tuju selanjutnya. Lalu J yang mengecek peta berkata jika dia udah menemukan rute tercepat untuk menuju puncak. Meski Beth meminta J untuk tetap di jalur biasa, namun J yang ingin cepat sampai merasa jika jalur ini patut dicoba. Hingga sesampainya di area berbatu, J yang melihat istrinya kesulitan meminta Beth untuk melepaskan ranselnya. Namun meskipun begitu, tetap aja Beth ini masih terpeleset. Beth berkata jika dirinya baik-baik aja dan hanya mengalami luka di bagian betis. Kemudian J meminta istrinya untuk jujur jika dia ingin membatalkan pendakian ini. Tetapi Beth tetap ingin melanjutkan perjalanan karena luka ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penyakitnya setahun yang lalu. Singkat cerita, Beth yang kelelahan akhirnya memberikan ranselnya untuk dibawakan J. Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di area camp kedua. Di tengah rasa capek ini, Beth pun izin ke sungai untuk membersihkan luka di kakinya. Ternyata kekhawatiran Beth berasal dari trauma saat dirinya mengidap kanker payudara. Di tengah kesedihan ini, Beth langsung membersihkan lukanya, namun tiba-tiba dia menemukan darah yang mengalir di sungai itu. Sontak Beth pun sangat kaget saat melihat seonggok bangkai aneh di tepian sungai. Beberapa saat kemudian dia berkata jika ini adalah bangkai beruang hitam yang gak seagresif beruang coklat. Namun di saat itu pula Beth pun heran dengan bangkai ini yang gak memiliki kulit. Namun dia menduga jika hal ini merupakan ulah pemburu liar yang cuma mengambil kulitnya aja. Di tengah rasa ngeri, Beth pun diajak J untuk segera ke tenda karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Sekembalinya ke tenda itu pun, Beth sangat senang dengan kejutan yang diberikan oleh J. So, what do you think? Singkat cerita, malam pun tiba di mana Beth berterima kasih pada J yang udah berusaha memeriahkan acara kali ini. Yang ternyata rencana pendakian yang mereka lakukan merupakan sebuah perayaan atas 1 tahun sembuhnya Beth dari kanker. Kemudian J meminta Beth untuk membakar gelang pasien sebagai tanda menjalani kehidupan yang baru. Dia pun bersyukur karena istrinya masih diberi kesempatan untuk hidup, di mana J menambahkan ketika Beth sakit dia pun merasakan penderitaan yang sama. Namun mendengar itu Beth malah gak terima karena merasa yang paling menderita adalah dirinya sendiri. Hingga di tengah perdebatan inilah mereka dibuat kaget saat mendengar suara tembakan. Dirasa itu hanyalah pemburu, J pun izin untuk membereskan tempat tidur karena malam udah semakin larut. Namun anehnya bukannya bahagia karena udah sembuh, Beth ini malah terlihat bersedih. Hingga di tengah malam Beth kembali mengalami mimpi buruk saat dirinya mengidap kanker.
Tiba-tiba Beth mendengar bisikan-bisikan aneh dan tanpa dia sadari ada sosok tangan setan yang menyentuhnya. Sesaat kemudian Beth pun sangat bingung dengan Jay yang pergi entah kemana. Lantas dia pun memutuskan untuk mencari suaminya itu. Sontak Beth pun sangat heran saat menemukan banyak lendir yang terlihat seperti nanah. Betapa terkejutnya Beth saat dia melihat sosok makhluk aneh yang berjalan di tengah hutan. Hingga sesaat kemudian Jay yang baru aja selesai pipis dibuat heran dengan Beth yang malah keluyuran di hutan ini. Beth pun berkata jika barusan dia melihat sosok aneh yang berjalan di tengah hutan. Mereka pun segera kembali ke tenda, namun keadaan tenda udah sangat berantakan. Ada juga lendir aneh yang berceceran dan sepertinya ini adalah ulah dari sosok tadi. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi, namun lagi dan lagi mereka menemukan lendir si makhluk misterius. Akibat terlalu panik, Jay yang ketakutan sampai menabrak pohon. Namun mereka nggak bisa berhenti dan terus mencari jalan keluar. Saat matahari mulai terbit, Beth yang khawatir ingin mengatakan sesuatu tentang kondisinya saat ini. Namun Jay meminta Beth untuk mencari jalan keluar terlebih dulu. Hingga saat Jay mencari jalan, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Beth. Saat Jay keheranan, Beth berkata jika dia baru aja mendengar sesuatu. Jay meminta Beth untuk nggak berpikir aneh-aneh dan segera pergi dari sini. Tiba-tiba Jay malah menginjak jebakan babi, di mana Beth langsung berusaha membebaskan suaminya itu. Akibat kakinya yang mengalami patah tulang, Jay berkata jika dia udah nggak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dan apa boleh buat, Beth pun meminta Jay untuk menunggu sementara dia akan mencari pertolongan. Namun saat berjalan di tengah hutan ini, tiba-tiba ternyata makhluk itu masih mengejarnya, di mana Beth hanya bisa berlarian di tengah hutan ini. Dan setelah cukup jauh melintasi hutan, Beth pun penasaran dengan sebuah reruntuhan tua di tengah hutan. Jelas aja dia pun heran saat menemukan lubang aneh yang terlihat seperti portal. Gak cuma itu aja, Beth pun penasaran saat mendengar suara lalat yang begitu banyak. Yang ternyata ada beberapa kulit manusia yang dijemur di tempat itu. Melihat ini pun Beth langsung kabur dan dia bersembunyi dari kejaran si makhluk misterius. Namun saat dia merasa udah aman, tiba-tiba untung aja Beth ini berhasil diselamatkan oleh sosok pria yang diketahui bernama Devon. Singkat waktu mereka pun bersembunyi di bunker milik Devon untuk merawat Jay. Kemudian Beth yang penasaran menanyakan berapa lama dia tinggal di tempat ini. Devon berkata jika dia udah 2 minggu tinggal di tempat ini sejak si makhluk menyerang dirinya dan juga keluarganya. Di tengah rasa penasaran tentang sosok makhluk tadi, Jay yang kesakitan meminta Beth untuk mengobati luka di kakinya terlebih dulu. Oh, sorry. Don't hurt him. Setelah meluruskan tulang yang patah, Devon pun meminta Beth untuk segera menjahit lukanya. Di malam harinya, Beth yang ketakutan mengajak Devon untuk segera pergi dari hutan ini. Namun Devon berkata jika hal itu akan sangat sulit, apalagi jika si makhluk udah menandai mangsanya. Di tengah rasa penasaran, Beth menanyakan sosok makhluk apa itu, lalu Devon hanya bisa menduga jika makhluk itu merupakan sosok Wendigo, di mana dia adalah urban legend yang sangat misterius di hutan Amerika, yang mana makhluk itu memiliki kekuatan supranatural dan mampu memberikan halusinasi pada targetnya. Dan setelahnya si makhluk akan mengambil kulit korbannya secara hidup-hidup. Gak cuma itu aja, suara tembakan yang mereka dengar sebelumnya hanyalah bagian dari tipu daya Wendigo itu. Keesokan harinya Devon membangunkan Beth untuk mengajaknya ke suatu tempat. Sesaat kemudian Beth pun heran karena ternyata Devon ini memiliki senjata. Gak cuma itu aja, dia pun penasaran dengan foto di leontin yang Devon kenakan. Lalu Devon berkata jika gadis ini adalah anaknya yang bernama Alice, di mana dia meninggal akibat diserang oleh Wendigo. Rupanya alasan Devon belum pergi dari hutan ini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian anak sematawayangnya.
Sesaat kemudian Beth pun panik saat Devon tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun tiba-tiba tentu Beth sangat kesal saat menyadari jika Devon berencana menjadikannya sebagai umpan untuk membalaskan kematian anaknya. Saat kembali ke bunker, Beth jadi khawatir dengan keadaan Jay yang semakin memburuk dengan suhu tubuhnya yang semakin panas. Ternyata luka di kakinya Jay mulai mengalami infeksi dan Beth meminta Devon untuk segera mengantar mereka keluar dari hutan ini. Akan tetapi Devon beralasan jika hal itu akan sulit, apalagi dengan kondisi Jay saat ini. Namun dia berjanji akan membawa mereka keluar jika makhluk Wendigo itu udah dia habisi. Kemudian Devon berkata jika biasanya Wendigo akan mengincar orang sakit atau yang paling lemah terlebih dahulu. Dia pun penasaran apakah Beth sedang sakit, hingga akhirnya Beth pun mengaku jika dulu dia sempat mengalami kanker dan berhasil disembuhkan. Namun kini penyakit itu kembali kambuh dan ternyata inilah alasan kenapa Beth selalu bersedih. Apalagi sang suami belum tahu dan alasan Beth mau melakukan pendakian ini karena dia ingin mendapat kenangan indah bersama suaminya sebelum mati. Di malam harinya Beth yang penasaran bertanya apakah Alice juga sedang sakit saat diserang oleh Wendigo. Lantas Devon pun bercerita jika ketika itu dia hanya ingin menghibur Alice yang mengalami lumpuh. Devon mengajaknya berburu namun Alice malah disarang Wendigo dan kulitnya diambil. Karena kejadian itu jugalah Devon bersumpah untuk gak pergi dari hutan ini sampai dia berhasil menghabisi sosok itu. Sesaat kemudian Beth yang melihat Devon tertidur merasa penasaran dengan ruangan aneh yang berada di bawah tempat tidurnya Jay. Saat memasuki terowongan ini pun Beth menjadi heran dengan bau busuk yang sangat menyengat. Yang ternyata lorong ini tembus pada sebuah goa dan Beth pun melihat sesuatu yang mengerikan. Dia menemukan beberapa mayat yang udah membusuk, di mana Devon sangat kesal dengan kekepoan yang Beth lakukan. Lantas Beth pun gak menyangka jika Devon udah mengorbankan banyak manusia untuk perburuan Wendigo. Devon akhirnya jujur jika sebenarnya dia berencana menjadikan Jay sebagai umpan. Terlebih lagi Jay yang sedang sakit merupakan umpan yang sempurna untuk memancing Wendigo. Mendengar hal itu, Beth yang sangat mencintai suaminya meminta Devon untuk membawanya aja. Apalagi dia yang punya penyakit kanker merasa jika hidupnya udah gak lama lagi. Mendengar hal itu, Devon akhirnya setuju dan di hutan Devon berkata jika sosok Wendigo ini memiliki kemampuan hipnotis. Maka dari itu Beth gak boleh menatap matanya agar dia bisa terhindar dari hipnotis itu. Setelah cukup jauh berjalan, Devon yang merasakan sesuatu berniat untuk memancing Wendigo. Setelah menantang sosok Wendigo ini, tiba-tiba aja sesuatu terjadi. Devon pun harus kecolongan setelah terkena tipu muslihat dari Wendigo. Beth pun menyarankan Devon untuk mengurungkan rencananya, akan tetapi Devon tetap bersikeras dan mengajak Beth ke suatu tempat. Sesaat kemudian Beth yang udah muak dengan Devon pun berniat melakukan sesuatu. Sambil menodongkan pistol, Devon meminta Beth untuk gak melawan, sementara dia akan kembali memancing kehadiran sosok Wendigo. Lalu saat melihat Devon yang sedang lengah, Beth pun berniat untuk melakukan perlawanan sekali lagi. Devon akhirnya sekarat dan akhirnya dia dibawa pergi oleh sosok Wendigo. Namun Beth yang berusaha kembali malah tersesat dan dia juga langsung merasakan sosok Wendigo yang mengejarnya. Beth pun langsung dibawa ke sarang Wendigo yang berada di reruntuhan. Dia pun sangat ketakutan, apalagi saat melihat Devon yang udah menjadi koleksi Wendigo. Namun tanpa diduga, Beth dibawa ke dalam portal yang pernah dia lihat. Di tengah keheranan, dia juga menemukan gambar kuno yang sepertinya goa ini sering dijadikan tempat pemujaan Wendigo oleh orang-orang terdahulu. Sambil membawa pisau, Beth berusaha mencari jalan keluar dari goa ini. Seakan gak membiarkannya pergi, sosok Wendigo membuat Beth kebingungan dan selalu kembali ke tempat semula.
Dan berapa kali pun Beth mencoba, dirinya malah terlempar ke altar persembahan. Yang mana karena hal itu jugalah, Beth pun mulai mendapat luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan karena dirasa nggak ada cara lain, Beth pun berencana menjadikan dirinya sebagai umpan. Dia pun berkata jika dirinya udah pasrah, dan karena melihat Beth yang nggak melakukan perlawanan, sosok Wendigo pun berniat menjadikan Beth sebagai inang. Yang ternyata rencananya berhasil, di mana Beth mulai melukai alat vital dari makhluk ini. Ternyata Wendigo menjadikan kulit anaknya Devon sebagai topeng, dan kini Wendigo berniat menggunakan tubuh Beth sebagai inang selanjutnya. Dan setelah pertarungan yang cukup sengit, Beth pun berhasil menghabisi sosok Wendigo. Kita pun bisa melihat jika selama ini sosok Wendigo menggunakan tubuh manusia sebagai inangnya. Akhirnya setelah Wendigo dihabisi, Beth pun mampu menemukan jalan keluar dari hutan ini. Hingga sesampainya di bunker, Beth yang menemukan obat langsung memberikannya kepada J. Mereka pun segera pergi dari hutan itu, dan setelahnya film ini pun selesai.